Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dan kembali dengan saya Bung Ropan. Kita akan membahas tentang perkembangan tim nasional kita untuk U22 yang dipersiapkan ke SEA Games 2023 di Kamboja, yang sekarang masih terus berlatih di bawah pelatih Indra Safri. Ya, masih ada seleksi ya, beberapa tahap lagi sebelum penentuan 20 nama yang akan disetor oleh atau dibawa oleh Indra Safri ke Kamboja. Kita sudah tahu bersama bahwa kita berada di grup A. Di sana juga ada tuan rumah Kamboja, ada Myanmar, ada Filipina yang akan berlangsung dengan Timur Leste, dan kita salah satu tim yang diunggulkan untuk bisa lolos. Nah, berkaitan dengan tim U22 ini SEA Games di Kamboja, Indra Safri sebagai pelatih itu menyiapkan skuad terbaik dia. Ada beberapa penambahan pemain yang coba dilakukan agar semaksimal mungkin, karena target yang dibidik kan ini medali emas untuk di SEA Games. Sudah begitu lama, 23 tahun, sejak 1991 di Manila terakhir menjadi juara, dan sampai saat ini Indonesia belum pernah kebagian lagi medali emas. Makanya wajar kalau memang ini target sekarang harus medali emas, karena Indra Safri sendiri pernah membawa tim muda Indonesia di SEA Games, kalau nggak salah 2019 itu lolos ke final dan mendapat medali perak setelah kalah dari Vietnam. Terakhir di Vietnam kemarin ya di bawah STY hanya mendapatkan perunggu setelah menang melawan Malaysia dalam perebutan tempat ketiga. Dalam kaitan ini, sejumlah pemain terbaik itu disiapkan. Yang terakhir itu masih ditunggu kepastian apakah Elkan Bagot akan ikut bermain. Karena belum ada kabar sampai saat ini, walaupun namanya sudah diplot oleh Indra Safri. Ada beberapa pemain memang yang bermain di luar. Ya termasuk Pratama Arhan yang bermain di Tokyo Verdy. Kalau Elkan Bagot ini kan bermain di Cheltenham di Inggris. Kemudian ada Marcelino Ferdinand yang ada di Deinze di Liga 2 di Belgia. Dan terakhir Ronaldo Kuate yang bermain di Turki, Bursaspor kalau nggak salah ya. Dan kabar terakhir, Pratama Arhan dengan Marcelino, kata Indra Safri ini oke. Surat sudah dikirimkan, tapi jawabannya itu mereka siap tinggal kedatangan mereka tentunya. Nah, dua yang belum memastikan jawaban dari klub mereka yaitu Elkan Bagot dan Ronaldo Kuate. Kalau mereka berempat ini ada dalam tim, saya pikir ini luar biasa. Ini kekuatan terbaik yang ada di tim U22 kita. Karena Elkan Bagot ini setelah melawan Burundi dan kita menang sekali dan imbang sekali di FIFA Matchday, Ketua Umum Erick Thohir sempat turun ke lapangan di Stadion Patriot Candrabaga dan berbicara dengan Elkan Bagot. Di antaranya pembicaraan itu bagaimana Erick ingin mengajak Elkan Bagot ini memperkuat tim U22 untuk berlaga di SEA Games. Ya, dia belum jawab, dia masih ketawa-ketawa saat itu dengan candaan bersama dengan Ketua Umum. Dan memang suratnya akhirnya dikirimkan juga oleh PSSI, dalam hal ini disetujui oleh Indra Safri sebagai pelatih kepala. Sekiranya Elkan Bagot bisa datang, ini jauh lebih bagus. Namun keputusannya ada di klub. Ya, klub yang menentukan. Kalau klub itu tidak memberikan izin, ya tentunya tidak ada masalah, kata Indra. Termasuk dengan Ronaldo Kuate juga. Tapi kalau mereka datang, ini bagus. Nah, dua yang dikonfirmasi terakhir itu siap. Karena klubnya sudah ada respon. Ya, Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand. Semoga mereka ini ada. Ya, kalau Marcelino sudah oke dengan Pratama dan kemudian disusul dengan Elkan Bagot dan juga Ronaldo kan akan bagus. Namun ini tidak akan dipaksakan. Kata Indra Safri ya, semua diserahkan ke klub masing-masing. Ini kan sebagai upaya aja mengajak mereka untuk bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia. Kalau kita tarik juga ke belakang ini ya, selain mereka-mereka ini ya, itu di tim U20 ada sekitar mungkin 7 orang juga yang coba dipantau dan diambil oleh Indra Safri untuk memperkuat timnya. Masuk di bagian pemain yang untuk ikut tahap seleksi ini. Ada Hoki Caraka, ya, ada Dava Fasya, ya, penjaga gawang, kalau Hoki kan ini striker. Doni Tri, Muhammad Ferrari juga ikut di dalam, ya, termasuk dengan Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuate, dan Ahmad Maulana. Nah, mereka bertujuh ini
itu dipanggil. Dan saya rasa kalau melihat dari kapasitas mereka, mereka layak bermain di tim U22 yang untuk proyeksi di SEA Games. Nah, siapa lagi selain mereka? Ya, kalau sudah ada 7 ini ditambah dengan 4 yang saya sebut gerbong Elkan Bagot, ya di dalam sana. Ya, kalau ada juga dengan Pratama Arhan, kan ini kan oke. Nah, sebelumnya juga pemain-pemain yang pernah masuk di tim nasional di bawah STY itu sudah dipanggil seperti Witan Sulaiman juga ada di dalam. Ya, ada Rizky Ridho, ya, ada Ramadan Sananta yang ikut bersama dengan tim. Jadi ini sebenarnya tim yang kuat. Materi pemainnya oke kalau mereka berkumpul semua. Saya masih ya optimis dengan kekuatan yang ada. Jadi wajar kalau juga termasuk juara bertahan seperti Vietnam itu agak ketar-ketir juga melihat komposisi skuad atau materi pemain tim Indonesia yang dibawa oleh Indra Safri ini. Ya, karena memang kalau untuk membidik juara atau medali emas ya harus tidak tanggung-tanggung. Tidak boleh membawa pemain yang hanya coba-coba di sana atau hanya berdasarkan selera kemudian memanggil tidak kuat pemainnya. Tapi kalau mereka sudah pernah bermain di tim nasional ya, dalam usia muda mereka, kemudian mereka disatukan, ini kan luar biasa. Dan rata-rata yang saya sebut tadi kan semua bermain di bawah Sintayong dengan Indra Safri tentunya ada di belakangnya sebagai dirtek ya, yang memantau ini. Jadi kalau Indra Safri bisa mengambil mereka tentunya sudah dikalkulasi dengan benar oleh Indra Safri. Mereka ini pemain-pemain yang oke, pemain-pemain yang mumpuni yang bisa ya memperkuat dan mengharumkan nama bangsa dan negara ketika berlaga di arena SEA Games. Ya, kalau kita bisa lihat kalau di belakang itu ada Rizky Ridho, ada Elkan Bagot yang bermain, ada Pratama Arhan, lalu ada Ferrari, ini kuat, ada Tony Tri itu top ya, levelnya bagus untuk dari sana. Dava di bawah Mister juga, ada Hernando Ari yang semuanya pemain-pemain di tim nasional ya. Ahmad Maulana di sana, ada Marcelino Ferdinand di tengah. Ini oke ya. Belum lagi ada Brave Fatari yang bisa diambil. Nah, satu lagi yaitu yang pernah saya sebut kemarin itu gelandang jangkar dari PSM, Ananda Raihan Alif. Nah, kalau dia ada di dalam tim juga semakin kuat. Kalau dia bermain dengan Marcelino di sana, ada Ahmad Maulana, belum lagi ada Beckham Putra yang bisa diandalkan. Ini oke secara tim. Nah, di depan kan itu masih ada Ramadan Sananta yang bisa, ada Witan Sulaiman. Kekuatan kita pasti akan disegani. Ya, lawan-lawan akan ngepar juga melihat kekuatan tim Indonesia. Ya, ada di depan karena semua pasti akan tahu nama-nama yang saya sebut tadi. Nah, semoga ini bisa terjadi ya. Terutama menunggu kepastian dari kedatangan Elkan dan juga dengan Ronaldo. Nah, kalau semoga mereka itu berada di skuad Indra Safri. Tapi sekali lagi ya mereka akan ditunggu sampai mungkin akhir pekan ini. Ya, mungkin sampai Senin melihat keadaan kalau tidak ada ya. Karena kan semakin dekat waktu itu berkejaran, apalagi kemarin sudah masuk ke sistem latihan taktikal setelah 3 hari sebelumnya juga digenjot habis dengan fisik untuk pemain agar lebih kuat, ya stamina lebih oke, ya untuk bermain selama 90 menit dan masuk ke taktikal yang dikembangkan oleh Indra Safri. Dan menjelang lawan Lebanon juga tentunya dia akan mempersiapkan mencoba pemain-pemain apa yang dia inginkan dengan taktik ya yang dimaui oleh Indra Safri terhadap tim asuhannya. Dan pertandingan sepak bola ingat akan dimainkan lebih awal pada April ini, akhir April 29. Ya, memang pembukaannya tanggal 5 Mei sampai tanggal 17 di Kamboja, tapi sepak bola dimainkan lebih awal. Nah, itu makanya harus bersiap. Paling tidak tim Indonesia ini sudah harus berangkat itu sebelum 2-3 hari sebelum ini, bahkan mungkin di tanggal 24-25 sudah menuju untuk aklimatisasi di sana, penyesuaian di sana, ya beradaptasi dengan keadaan, mencoba lapangan yang ada di Kamboja untuk tim kita bermain. Nah, ini kan penting. Sehingga ini pemain-pemain bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada di Kamboja. Jadi, kita akan tunggu nantinya perkembangan-perkembangan terakhir. Apa yang akan terjadi? Apakah
akan datang Ronaldo Kuate yang belum ada respon ini, mungkin dalam 1-2 hari sudah ada, sehingga sudah bisa melegakan bagi Indra Safri ketika mereka ada semua, dan semakin dekat ya impian mewujudkan target medali emas itu yang ada di SEA Games Kamboja. Namun memang harus diingat bahwa perjuangan itu berat, ya, sangat berat. Ya, di grup mungkin kita bisa lolos, tapi di semifinal itu ada Vietnam dan Thailand yang menunggu kita. Karena selama ini kan kita tahu mereka berdua ini tim yang kita lawan selalu menjadi momok bagi tim nasional, apalagi di SEA Games. Tapi semoga dengan materi, dengan skuad yang tangguh di bawah Indra Safri ini, kita bisa mengulangi apa yang terjadi pada 23 tahun yang silam, 1991 di Manila, untuk meraih medali emas. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, dan saya mengingatkan kepada teman-teman semua, Anda boleh mengikuti kuis dari perusahaan Ardiles, perusahaan sepatu. Nah, ini seperti ini. Ya, sepatunya akan diberikan kepada Anda. Tentunya sepatu running ya. Anda bisa lari satu sepatu. Ya, pertanyaannya gampang buat teman-teman semua, tinggal kirim ke kolom komentar Bung Ropan. Ardiles, perusahaan Ardiles ini itu bermarkas di kota mana, ya, atau di kota mana, provinsi mana perusahaan Ardiles, perusahaan sepatu ini. Itu saja, gampang. Anda bisa dapat jawaban semua. Nanti semua jawaban ini akan diundi untuk mencari pemenang, karena sebelumnya sudah ada 2 pemenang yang dikirim, dan ini yang ketiga. Anda akan mendapatkan sepasang sepatu keren. Oke, ciao.